Dunia mengecam serangan Israel yang menyasar tenda-tenda pengungsi dan mengakibatkan 45 orang tewas. Israel mengakui adanya kesalahan dan akan menyelidiki penyerangan tersebut, namun mereka tetap membombardir jalur Gaza. Kesedihan ibu ini tak terbendung ketika melihat kerabat yang dicintainya menjadi korban kekejaman Zionis Israel. Serangan rudal udara Israel hari Minggu lalu menghantam tenda-tenda dan gubuk para pengungsi Palestina di kota Rafah di Gaza Selatan. Akibat kekejaman Israel, 45 orang dilaporkan tewas. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan korban terbanyak adalah perempuan dan anak-anak. Selain itu, puluhan warga Palestina lainnya juga terluka. Palang Merah Palestina menegaskan bahwa lokasi yang menjadi sasaran serangan udara Israel adalah lokasi yang ditetapkan sendiri oleh Israel sebagai kawasan kemanusiaan. Namun fakta yang ada, tindakan brutal tentara Israel justru menyerang warga sipil Palestina yang tengah berlindung. Pasca kejadian, tentara Israel mengkonfirmasi bahwa serangan tersebut mengenai instalasi Hamas dan menewaskan 2 anggota senior Hamas. Namun Israel tidak mempedulikan tewasnya warga sipil yang tengah berlindung, walaupun kawasan tersebut telah dinyatakan sebagai zona aman oleh militer Israel sendiri. Kecaman bertubi datang dari berbagai negara atas tindakan kejam Zionis Israel. Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto dalam sebuah acara talk show di Roma, Italia, secara tegas menyatakan bahwa serangan Israel akan berdampak jangka panjang. Crosetto menyatakan tindakan Israel adalah memilih untuk menyebarkan kebencian yang akan mengakar dan melibatkan anak cucu mereka. Dan jika saya pemimpin Israel, saya akan memilih jalan lain ketimbang apa yang dilakukan oleh pemerintah Israel saat ini. Komentar Italia semakin memperburuk hubungan antara Uni Eropa dengan Israel. Sebelumnya, pengakuan diplomatik diberikan kepada Palestina oleh 2 negara Uni Eropa, yaitu Irlandia dan Spanyol. Bahkan Spanyol bersikeras untuk mempertimbangkan sanksi kepada Israel atas serangan mematikan yang berlanjut di jalur Gaza. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk serangan kejam Israel di Rafah. Erdogan mencatat bahwa serangan tersebut dilakukan Israel selang beberapa hari setelah Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk mengakhiri serangan militer mereka di Rafah. Bahkan secara tegas, Erdogan menyebut tindakan Israel di jalur Gaza adalah kejahatan perang dan genosida. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pidatonya di hadapan Knesset Parlemen Israel mengakui adanya kecelakaan tragis akibat serangan udara Israel hari Minggu lalu dan akan melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut. Namun saat Netanyahu berpidato, terlihat kerabat dari sandera yang masih ditawan memegang spanduk yang bergambarkan para sandera. Mereka sendiri menyalahkan Netanyahu yang tidak mau menerima gencatan senjata sehingga para sandera tak kunjung dibebaskan oleh Hamas. Netanyahu memang mengakui adanya kesalahan dalam serangan mereka di Rafah hari Minggu lalu. Namun militer mereka tetap saja membombardir jalur Gaza. Hari Senin waktu setempat, 2 serangan terpisah melanda kamp pengungsi Nusairat di Gaza Tengah. 7 orang dilaporkan tewas dalam serangan keji Israel ini. Satu keluarga yang beranggotakan 4 orang, seorang pria dan istri serta 2 anaknya tewas akibat serangan udara Israel. Di lokasi lainnya, serangan Israel menewaskan seorang pria, perempuan, dan seorang anak-anak. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit Al-Aqsa untuk disolatkan dan kemudian dimakamkan. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Palestina, sejak perang antara Israel dengan Hamas dimulai 7 Oktober lalu, lebih dari 36.000 warga Palestina tewas. Namun tewasnya puluhan ribu orang yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak tetap saja tidak menggerakkan hati dan nurani Benjamin Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang. Entah harus berapa ribu nyawa lagi yang melayang demi ambisi Israel untuk memusnahkan Hamas.